singa. Wow. Siap-siap ya, siap-siap ya. Agnes Mo keren, cantik, bertalenta, artis yang aku idolain. Dan dulu pernah jadi anak aku di sinetron. Jadi calon anak mantu di sinetron. Waktu itu berpasangan dengan Zumi Zola, yang sekarang menantunya Pak Zulkifli. Itu pernah jadi anak aku di sinetron produksi dari Soraya Film, dan Agnes Mo jadi calon mantu aku. Syutingnya kita lama itu di Bogor. Makin cantik bunda, makasih sayang. Sibuk aja lu, iya dong. Kenapa lu urus gue? Biarin aja gue mau sibuk mau enggak. Urusan apa emang lu? Bun, aku selesai intermittent fasting 12 jam diulang 3 hari. 12 jam diulang 3 hari, turun BB 6 kilo dan langsung cantik loh. Masya Allah. Bun, aku selesai 12 jam diulang 3 hari, turun. Selesai intermittent fasting. Wow. Turun berapa kilo? Banyak buzzer, jangan digubris. Iya, nggak usah digubris, betul. Bunda tambah cantik aja. Iya dong, kan aku kemarin ke dokter bening, ke klinik bening. Bunda, kita doain Niki memble si abu-abunya, amin. Udah mulai memble sih sayang. Sehat selalu kakak. Iya Anang. Bun, udah makan belum? Sudah. Bunda, amin Niki kapan? Bebas info dong. Ini 5 hari lagi berakhir penahanan tambahan kemarin say. 6 kilo seminggu bun. Ih gila, keren banget. Tapi jangan dipaksain sayang ya. Jangan dipaksain ya. 6 kilo seminggu berarti hampir 1 kilo sehari. Masya Allah. Tapi jangan dipaksain ya sayang ya. Siapa yang nyari gue? Datang ke sini kan tahu gue lab. Datanglah. Yang mau nyari gue datang sini. Resep cantik ala Sophia Latjuba. Cocok. Cantik banget artis itu. Mau dong Jim, cara itu ditanyain tuh. Ya. Jadi 5 hari lagi, lebih kurang 5 hari lagi itu akan ada tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei itu, oke, tanggal 1 Mei ada hari apa tuh? Tanggal 2 Mei hari pendidikan, 1 Mei hari kesaktian ya. Pokoknya hari besar. 2 Mei pendidikan. Mungkin sebelum 3 Mei, 30 mungkin sudah bisa ada keputusan jika tanggal 1 tanggal 2-nya hari-hari besar. Hari-hari besar berarti supaya tidak dijadikan alasan, mungkin sebelum tanggal 1. Ya kan, kalau tanggal 1, tanggal 2 itu hari besar, sebelum tanggal 1 gitu. Mudah-mudahan tidak ada wacana untuk penambahan. Tapi kemarin katanya ada di KUHP bisa penambahan katanya. Tapi gua nggak ngerti apa ini diberlakukan untuk NM apa enggak. Kalau tidak diberlakukan buat NM, jika tidak P9, tidak P21, berarti mas P19 berarti NM bebas, ya kan? Tapi kalau diberlakukan buat NM yang ada penambahan, katanya bisa ada penambahan di KUHP, gua nggak ngerti. Kalau bisa ada penambahan kasihan dong ya. Nggak ada kepastian, ditambah lagi terus nggak ada kepastian kapan sidang. Kan itu yang paling menyakitkan buat orang di dalam sana. Jika tidak ada kepastian untuk sidang, karena dia mau tempur, mau fight, mau menunjukin kebenaran, tiba-tiba ditambah lagi harinya, kan nanti takutnya bisa melempem gitu loh, bisa melempem, bisa down juga orang di dalam sana karena belum ada kepastian. Itu mudah-mudahan bisa diperhitungkan ya, bisa diperhitungkan, karena menunggu yang tidak pasti itu tidak enak banget. Kalau bisa, kalau memang tidak ada bukti, udah gitu, dikeluarkan aja ya, daripada nanti merembet kemana-mana kamu pelapor ya. Aku himbau, mudah-mudahan dikeluarkan aja gitu. Aku sih menghimbaunya banyak. Tadi juga menghimbau buat penyanyi. Siapa tuh? Penyanyi apa tuh? Malu gue ngeliat dia nyanyi. Masa lagu daerah udah tidak tahu, tidak hafal, tidak mengerti, hanya mengambil job doang, tidak dipelajarin, tidak ngikut aturan main. Harusnya sebelum tampil nyanyi itu ada rundown GR. Mungkin tidak ngikutin GR sehingga suka-sukanya. Begitu nyanyi di panggung, kamu profesional loh, mau kamu dibayar, mau kamu nggak dibayar, mau kamu dibayar murah, mau kamu dibayar mahal, kamu harus profesional. Di saat kamu nyanyi di stage itu, kamu sudah membawa nama kamu dan membawa keprofesionalan kamu. Kamu nyanyi lagu daerah, kamu nggak tahu musiknya lari kemana, lagu daerahnya pun nggak hafal, sibuk dari bawah naik-naik nyari-nyariin teksnya. Giliran nggak hafal, giliran ini
Suara tinggi, suaranya up down, nggak ngerti suaranya ketinggian kasih ke orang. Oh, ketinggian dikasih ke orang, ya kan? Ini itu udahlah. Itu menunjukkan ketidakprofesionalan kamu sebagai artis yang nyanyi di panggung. Aku hanya itu ya. Aku peduli karena pertama kali kamu datang ke Jakarta, waktu mau ambil kegiatan di Jakarta, kamu kan berhadapan sama saya. Kami lagi syuting di Antv sana di Kuningan gitu loh. Jadi menurut aku sudah berapa puluh tahun kamu berkarir, masa bikin malu sendiri sih? Pelajarin dulu, GR dulu, pelajarin apa yang mau dinyanyiin ya. Jangan lagu daerah kamu campur dengan lagu itu. Lagu-lagu kekinian. Suara juga naik turun, nggak ada persiapan gitu. Hanya ngambil job. Persiapan dong. Jadi kan artis, kalau kamu merasa kamu artis yang benar berkelas, tunjukkan di saat kamu manggung kamu benar-benar berkelas. Gitu. Ani, makasih sayang. Berkasnya dikembalikan. Iya, berkas itu udah mundar mandir gitu ya. Hai Bali, Mam, itu si Kim kenapa? Ya, aku sih kalau aku sih nggak ngerti soal-soal gituan, karena aku untuk bersuara aku tidak ada intrik-intrik, aku tidak ada apa yang aku tuju, apa yang aku mau capai, apa yang mau aku ambil. Aku hanya pure untuk bersuara. Karena aku di sini kepedulian dengan ibu tunggal gitu yang mempunyai anak kecil. Kalau yang lain-lain intrik-intrik segala macam aku nggak ini. Intrik apa yang kalian bawa, intrik apa yang kalian aku nggak. Tapi aku mohon ya, politik adu domba yang selagi dilancarkan, mudah-mudahan jangan sampai ini politik adu domba nanti malah konsennya ke masalah percep-cepan ya. Percep-cepan yang dibahas, ujung-ujung masalah skincare hilang. Itu kan yang dikhawatirin. Yang dikhawatirin sama mereka adalah supaya masalah skincare hilang, nggak dibahas-bahas. Kasihan dong, sebentar lagi yang ditahan gara-gara masalah skincare ada tuh. Yang mau berakhir masa penahannya ada tuh. Kita jangan sibuk dengan masalah percep-cepan ya. Percep-cepan jangan, aku khususnya aku ya, aku tidak mau ikut sibuk dalam percep-cepan. Nanti masalah perskincarean hilang. Hanya ujung-ujungnya hanya hajar. Itu yang dimauin mereka, masalah skincare hilang gitu, skincare overclaim. Jadi mau mengaburkan kasus skincare overclaim. Jadi ujungnya munculnya kasus percep-cepan, berantem sana berantem sini. Kasihan loh itu. Kalau menurut aku itu adalah politik adu domba. Gak usah. Itu adu domba. Gak usah ya, gak usah. Itu politik adu domba kalau menurut aku loh. Itu adu domba, ngapain? Ujung-ujungnya kita nggak konsen kan awal muasalnya kan masalah skincare overclaim yang harus diberantas karena merusak muka-muka orang. Aku termasuk muka aku loh. Dulu muka aku tuh agak hancur loh. Sekarang aja kembali mulus karena aku treatment ke bening, treatment ke Docwear. Kalau aku pakai krim doang hancur, muka aku hancur lebur. Sekarang kita udah keluar duit. Jadi maksud aku jangan kita dibikin kasus perskincarean ini dibikin hilang ya. Yang muncul kasus percep-cepan ya, itu sudah ada dalangnya sudah ada itu. Siapa yang mau kibas gue, kibas aja. Kalau yang kibas gue bukan di circle-nya gue, bukan di circle-nya NM, gue nggak ada takutnya. Tapi kalau yang kibas gue ada di circle-nya NM, gue bukan takut, gue menghargai. Oke? Gue mending diem. Tapi kalau yang ngibas aku bukan di circle-nya NM, maaf sayang, maaf darling, nggak ada takutnya gue. Ya, orang takut karena salah. Orang takut karena salah. Ya, tunjukin kesalahan gue apa. Kalau gue ngobrol tentang skincare overclaim, kalian nggak setuju ya terserah kalian. Yang aku ngobrolin karena kalian salah memproduksi overclaim. Aku yang ngobrol sama teman-teman aku, kalian anggap salah, ya silakan, mau kalian kibas kayak mau kalian apa kayak bodoh amat. Ingat,
Ada hak jawab dari aku, ada hak juga aku untuk ngibas. Emang dikirain gue on tolil, dikibas gitu diam plengok. Sorry sayang, sorry. Sorry sayang, sorry. Sorry sayang, sorry. Gue gak ada takut-takutnya. Ih, takut. Wih. Iya, ngapain gue takut? Ya, yang gue bilang kan gini ya. Jangan sampai masalah utamanya kan masalah skincare, gonjang-ganjing heboh ini kan masalah skincare kan, bener nggak guys? Ya, masalah skincare hebohnya gonjang-ganjing ini. Nah, kalau dilarikan dengan masalah percep-cepan semakin heboh percep-cepan. Ngapain gua ini? Ngapain kalian mau dilarikan masalahnya gitu? Kamu takut sama Kim? Kenapa gua takut sama Kim? Gua nggak pernah punya masalah sama Kim. Kim malah pernah masuk di live-nya gue, menyapa gue waktu itu. Dan gue sapa balik. Kenapa gue takut sama Kim? Gue gak takut kalau gue gak salah. Gue gak takut kalau gue gak pernah mau omongin orang. Jadi kamu kalau ngomong, lain kali yang bener ya. Yang bener di sini kalau nulis. Gue gak takut sama siapapun kalau gue gak salah. Dan gue merasa ngapain gue harus takut? Emang kenapa gue harus takut? Emang ada apa kok harus takut? Gitu ya. Sama singa lapar aja gue gak takut. Singa lapar gue gak takut. Jadi jangan lu juga lu jangan-jangan ini gue rasa lu akun fake-nya si ini nih, geng sirkus ya. Lu akun fake-nya geng sirkus fix banget. Gue udah perhatiin nama lu, gue udah perhatiin akun lu akun fake-nya geng sirkus ya, yang mencoba mengintimidasi gue, yang mencoba melemahkan gue, yang mencoba untuk gue tidak bersuara, tidak speak up, ya kan? Banyak cara menuju Roma sayang ya. Kalau yang lu mau kan gitu kan, biar gue heboh juga dengan dunia percep-cepan, biar gue berantem juga gitu. Gue nggak mau, nggak ikut. Gue nggak mau. Gue konsen karena gue udah mengikrarkan diri gue waktu itu. Gue konsen untuk bersuara di dunia perskincarean. Kenapa gue konsen di situ? Gue tidak ada kepentingannya dengan tadinya gue nggak ada kepentingannya dengan owner skincare, gue nggak kenal. Tapi gue kesian lihat NM ibu dari ibu tunggal itu, gue kasihan di situ, makanya gue peduli. Yang selebihnya gue nggak peduli. Yang penting gue tidak melanggar aturan, yang penting gue tidak salah. Indonesia ini, negara kita ini negara aturan, negara hukum sayang ya, nggak sembarangan orang. Emang lu kira siapa? Awas lu, aduh, hai Dubai, iya. Kawal terus Kak, iya. Katanya Ari, ngapain Buntes takut sama dibilang takut gue. Loh. Kenapa gue takut? Ada apa? Gue takut ngelawan singa lapar. Sama hantu muncul di muka gue, takut gue say. Apalagi kalau malam, takut gue. Hai Bunda Hazan, Bunda Sarindo, Bunda sehat ya Bunda, orang baik balasnya baik, amin. Sedih ya Bun, belum nikah dan domba. Ada buzzer di sini, bukan lagi. Gimana kabar Ami? Baik. NN dapat 4M bayar cicilan rumah Mbak. Coba nggak minta uang, nggak dihukum. Lah sekarang orang yang mau ngasih uang, kenapa mau ngasih? Kenapa mencari? Kenapa memberi? Ada apa dengan produknya? Mengasih 4M, dicicil 2M, tapi tidak membeli barang apapun, hanya mengasih, hanya memberi. Ada apa? Kenapa mau mengasih memberi? Pertanyaan aku simple kok. Kalau gue ketemu nanti di pengadilan, gue akan nanya. Kalau gue dikasih bertanya, gue akan tanya, kenapa kamu kasih? Kenapa kamu cari? Kenapa kamu beri? Simple. Aku akan coba untuk bertanya.
Kenapa kamu kasih? Kenapa kamu cari? Kenapa kamu beri? Melanggar hukum, gue nanya begitu. Ada, kalau nggak sembarangan orang bisa lapor-lapor sayang. Semua juga bisa lapor ya. Tapi tidak sembarangan juga pembuktiannya ada nggak. Kalau nggak ada habis. Habis. Ya. Habis. Betul betul. Iya. Gue nanti di saat sidang gue hadir. Insya Allah. Insya Allah kalau ada sidang ya, mudah-mudahan sih nggak ada sidang. Mudah-mudahan sih sebelum tanggal 2 Mei bubar jalan, nggak ada sidang. Itu yang gue harap. Nggak ada sidang, bubar jalan, itu yang gue harap. Terus Nikmir bebas, kumpul sama anak-anaknya. Itu sih harapan gue. Ya, harapan gue. Siapa yang mengundang elo, di? Tolil. Sidangan itu kagak ada yang diundang, say. Tolil. Persidangan diundang, lu kirain perkawinan? Perkawinan lu kira? Kalau ngomong jadi buzzer yang pintar. Lu kira perkawinan pakai undangan? Ini persidangan. Bukan perkawinan. Siapa yang undang elu? Ngomong tolil. Dipakai. Dijadikan buzzer, dibeyong. Ih. Pada ketawa tuh. Siapa yang ngundang elu lah? Persidangan diundang, lu kirain pernikahan? Ih, ngadi-ngadi. Aduh. Ngadi-ngadi. Apa lu kuat? Kemarin lu hantam-hantam gue. Ngapain lu bilang sayang-sayang sama gue? Gue udah di pikiran gue nama lu Kuah menghajar gue. Sekarang lu sayang-sayang sama gue. Nggak mau gue. Dicari nepos bun gampang. Gue ada di sini cari gue umumin ya. Perhatian buat yang mencari Tessa Mariska. Silakan datang ke room Tessa Mariska pembela kebenaran. Ditunggu sama Tessa Mariska untuk ngobrol. Tessa Mariska tidak akan melawan kalau ada di kamera. Tessa Mariska akan diem dan mendengar omongan lu. Karena Tessa Mariska bukan preman pasar untuk berdebat di handphone, di telepon, di kamera handphone, enggak. Gue kasih lu kesempatan ngomong, gue diemin, gue dengerin. Ya, cus, siapa yang masuk? Cus. Masa sih, say? Masa sih, ha? Puas-puasin lihat leher gue. Buzzernya pada muncul semua. Yes, biarin aja kayak hajatan Katanya persidangan pakai undangan, say. Persidangan pakai undangan. Lu kirain kecuali kalau saksi diundang. Lah gue kan sebagai saksi. Ngadi-ngadi lo. Kuah, aku kalau bunda baik, aku juga baik. Bunda sayangku. Oh, ternyata kamu bukan buzzer ya, Kuah. Baiklah, Kuah. Mami Tessa, aku udah hadir, Mi. Iya, sayang indah. Hai Malaysia, salam balik Cija. Lisa belum sayang. Bagus sih dia, kan dia juga adalah yang dititipin nama Yoko ke dia. Aku nggak ngerti ya titipin apa ya. Mungkin bagus sih kalau dia down dulu aja. Betul, bagus. Aku bukan buzzer siapa-siapa. Masa sih gue gak yakin. Siapa yang mau ketemu aku boleh-boleh aja. Hadir Papua, selalu dukung Mami Tessa sehat-sehat ya. Hai baby. Iya bener, DS26 belum semalam enak ya. Kita nyantai, kita ngobrol dari hati ke hati ya. Itulah, aku suka di room itu, kita nyantai, kita ngomongnya ngobrolnya nyantai, kita ngomongnya nyantai. Itu loh. Senyantai itu loh kita ngobrol ya, say.
Abis keramas, say, aku belum catok. Mau keringin dulu kan, kalau keramas nggak boleh keringin, nggak boleh dikeringin pakai hair dryer, nggak boleh kering pakai apa, harus dikeringin secara alami. Ini masih basah-basah sedikit. Iya kuah, percaya. Sumpah demi Allah iya, jangan bawa Allah sayang, nggak boleh ya. Ninis, garam. Hai gadis di ujung Jumbara, siap. Membela kebenaran. Ya ya sayang. Bun, artis siapa yang gak hafal lirik ketinggalan? Linda, kamu lihat, bukan gak hafal lirik lagi, gak hafal lirik, gak hafal tune, gak hafal, dan suaranya nggak nyampe, dan itu mengacak-ngacak lagu daerah, diacak-acak dengan lagu kekinian. Mudah-mudahan aja orang daerah nggak ada yang panas. Lagu daerah diacak-acak dengan lagu kekinian karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Dikirain musiknya lari ke lagu kekinian, padahal dia bawain lagu daerah, dia nggak tahu, di tengah jalan dia langsung lagu kekinian. Nanti kalian cari aja. Ya, kalian cari. Itu aku tidak ada tendensi apapun. Aku hanya sebagai aku juga penyanyi. Aku tidak suka ada penyanyi yang tidak profesional tuh tampil di panggung mengacak-ngacak lagu. Lagu daerah diacak-acak dengan lagu kekinian, ya. Tidak tahu tune, tidak tahu nada, tidak hafal lirik, ya. Tapi diambil. Berarti ini artis tidak JR, berarti ini artis tidak mengikuti aturan panitia. Gitu loh. Ya, selepas apapun ya, aku hanya mengkritik dia bernyanyi. Di saat dia bernyanyi di panggung, lu harus profesional, lu sudah profesional. Kalau lu sudah berdiri, lu sudah mengokekan, apalagi sudah menerima pembayaran DP, sudah menerima pembayaran DP, down payment, kamu harus profesional. Ya, kalian akan tahu siapa itu loh. Ya. Kan katanya dia artis profesional, artis ini, artis ini. Kenapa? Berdiri di panggung nggak profesional. Ya, sayang dengan baju yang kamu pakai. Kalau kamu sampai segitu doang, karena di situ aku lihat dia tidak menampilkan goyang yang cukup gimana. Mungkin biasanya nyanyi di malam-malam ya, jadi dia menampilkan goyangan. Tapi ini kan dia bukan nyanyi di malam-malam, jadi dia bingung dengan suaranya, dia bingung dengan tone-nya, dia bingung dengan liriknya, dia bingung nada ini mau lari kemana. Coba, sayang banget. Mitsubishi, Linda. Linda. Hai gadis ningnang. Aduh. Paling artis iya dong, gue tamat SD 94 sudah jadi artis langsung sinetron, bermain dengan papan-papan atas. Ya, gue masih anak taman SD, masih remaja. Dengan papan atas gue main sinetron. Apanya juga sutradara juga papan atas, ya. 94 taman SD langsung main sinetron. Jadi muka gue sudah lama berkeliaran, say, di TV udah lama berkeliaran, ya. Yeah. Jadi orang-orang yang baru-baru muncul, yang tuirda baru muncul, padahal jauh lebih mudahan gue, tapi karena dia baru muncul dia berasa baru, karena udah bosen lihat gue. Ya kan? Memang mukanya Tessa Mariska ini selalu di mana-mana, say. Ya udah asli lagi, say. Nggak pernah operasi, say. Mau itu ada apose itu namanya gue bukan boneka. Gue ngikutin perubahan hidup, ya. Mau makin gue makin cantik, mau makin jelek, mau makin tuir, itu perubahan hidup yang gue ikutin, ya kan? Nikmatin aja aura artis gue menyala-nyala, kecantikan gue masih menyala-nyala. Dari tahun 94 gue udah muncul. Gimana? Bosen kan kalian lihat gue? Beda sama orang yang tuirda baru muncul. Kalau gue dari zaman dulu. Ya, paham? Bunda cantik siapa dong? Hai ya.
Liana,